Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Saidah, MPD selaku dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini saya Faridatul Aulia sebagai moderator atau pembawa acara ingin memaparkan sebuah makalah yang berjudul Kutipan dalam Karya Ilmiah, Sistem Rujukan dalam Karya Ilmiah yang sudah saya dan teman-teman saya cari. Di sini ada beberapa rekan saya yang akan memaparkan materi tersebut. Materi pertama akan dibacakan oleh Tamara HD, yang kedua oleh M. Hendi Wijaksono. Kepada Tamara HD dan M. Hendi Wijaksono saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara HD. Saya pemateri 1 dari kelompok 6 dengan NPM nomor akhir 48 bab 11. Pembahasan kutipan. Pengertian kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seseorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan, misal media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuan sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Bahan-bahan yang dimasukkan dalam sebagai kutipan adalah bahan yang tidak atau belum menjadi pengetahuan umum, hasil-hasil penelitian terbaru dan pendapat-pendapat seseorang yang tidak atau belum menjadi pendapat umum. Jadi, pendapat pribadi tidak perlu dimasukkan sebagai kutipan. Dalam mengutip kita harus menyebutkan sumbernya. Hal itu dimaksudkan sebagai pernyataan penghormatan kepada orang yang pendapatnya dikutip dan sebagai pembuktian akan kebenaran kutipan tersebut. Fungsi kutipan. Fungsi kutipan diantaranya sebagai landasan teori, penguat pendapat penulis, penjelasan suatu uraian, bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Sedangkan fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah sebagai berikut: menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Peletakan kutipan dilakukan dalam dua cara, yakni pada teks atau menjadi bagian catatan kaki. Peletakan pada catatan akhir umumnya dilakukan andai kata penulis tidak menginginkan adanya penjelasan yang akan mengganggu keruntuhan uraian pada teks. Prinsip-prinsip mengutip. Dalam mengutip harus diperhatikan prinsip-prinsip mengutip, termasuk menyebutkan sumbernya. Hal itu dimaksudkan sebagai pernyataan penghormatan kepada orang yang pendapatnya dikutip dan sebagai pembuktian akan kebenaran kutipan tersebut. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip, yaitu agar tulisan tersusun menjadi satu himpunan, penulis hendaknya tidak terlalu banyak mengutip. Kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat menyesuaikan kutipan dengan sumber aslinya. Kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Menghilangkan bagian kutipan diperkenakan dengan syarat bahwa menghilangkan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun, dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipkan atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda titik atau sik. Pengutip tidak boleh mengadakan perubahan, baik kata-kata maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain, tebal, miring atau renggang dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah dari penulis. Buku teks asli, contohnya, tugas bank antara lain adalah memberi pinjam uang. Pengutip tahu bahwa dalam kalimat itu ada kata yang salah, namun pengutip tidak boleh memperbaikinya. Jenis-jenis kutipan. Kutipan langsung. Menurut Rameli, kutipan langsung merupakan pernyataan yang ditulis dalam susunan aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Bahan yang dikutip harus direproduksi tepat seperti apa adanya sesuai sumber, termasuk ejaan, tanda baca, dan sebagainya. Sebaiknya kutipan langsung
intensitasnya tidak melebihi 30% dari seluruh kutipan yang ada. Menurut Hariwijaya, kutipan langsung adalah kutipan yang persis seperti kata-kata yang digunakan dalam bahasa asli. Kutipan langsung dibagi menjadi dua macam, yaitu kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang lebih dari 4 baris ditulis tanpa tanda petik dan diketik dengan jarak 1 spasi, dimulai dengan 3 spasi dari tepi kiri. Kutipan langsung pendek adalah kutipan yang tidak lebih dari 4 baris, dapat digabungkan atau dirangkai dengan kalimat yang ada dalam satu paragraf atau alinea, tanpa mengganggu penuturan yang sedang ditulis. Mode lain adalah mempergunakan tanda petik di antara bagian yang dikutip. Sistem rujukan. Yang dimaksud sistem rujukan di sini adalah dalam konteks penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Ada dua sistem pendokumentasian sumber bacaan yang sering digunakan sebagai dasar kutipan kita, yaitu sistem catatan. Sistem catatan mengajikan informasi mengenai sumber dalam bentuk catatan kaki atau catatan belakang, atau langsung dalam daftar pusaka. Cara ini direkomendasikan oleh The University of Chicago Press dan dikenal dengan sebutan format Chicago. Sistem langsung yang menempatkan informasi mengenai sumber dalam tanda kurung dan diletakkan langsung pada bagian yang dikutip pada daftar kutipan, pada daftar pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Indi Wicaksono sebagai pemateri. Di sini saya akan membacakan tentang karya ilmiah. Karya ilmiah. Di dalam penulisan karya tulis ilmiah terdapat formulir memerlukan beberapa kutipan yang perlu dibahas, ditelaah, dikritik, dan dipertentangkan atau diperkuat. Kutipan itu bisa berbentuk pendapat, konsep, atau hasil penelitian. Namun demikian, sebaiknya penulis mengutip kalau diperlukan saja, upaya tulisan itu tidak dipenuhi dengan banyak kutipan. Di samping itu, seseorang penulis harus mampu mempertanggungjawabkan ketelitian dan kecermatan kutipan yang diambil, khususnya kutipan tidak langsung. Gagasan yang dituangkan penulis dalam sebuah karya tulis ilmiah perlu dibedakan antara gagasan orisinil penulis dengan gagasan penulis yang lain yang dijadikan rujukan. Ini perlu dilakukan agar terhindar dari kesan bahwa penulis menganggap pendapat, konsep, dan hasil penelitian yang dirujuknya itu sebagai miliknya. Oleh sebab itu, fungsi kutipan dalam tulisan ilmiah itu antara lain sebagai landasan teori penjelas pembahasan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh penulis lain. Selain itu, fungsi kutipan dalam tulisan antara lain untuk menunjukkan kepada pembaca sumber informasi bagi pernyataan ilmiah pada tulisan yang dibuat penulis. Untuk memenuhi kode etik yang berlaku sebagai penghargaan atas lisan pakar, tempat memperluas pembahasan yang diperlukan, tetapi tidak relevan jika dimasukkan ke dalam teks. Untuk rujukan silang, yaitu untuk menunjukkan bagian atau halaman mana yang dibahas sama pada tulisan tersebut, sedangkan rujukan berguna untuk memberikan daftar referensi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah kepada pembaca dan memudahkan pembaca untuk mencari sumber informasi dalam daftar rujukan. Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Kutipan merupakan sebuah sistem pengambilan sebagian data berupa kalimat baik tulisan maupun lisan dari pendapat orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, untuk dijadikan sebagai acuan dan pendukung sebuah karya. Sistem rujukan dalam konteks karya ilmiah merupakan sebuah data informasi atau sumber untuk menunjukkan dari mana sebuah kutipan diambil sehingga dapat disesuaikan atau dipertanggungjawabkan. Fungsi dari kutipan dan sistem rujukan dalam karya ilmiah adalah sebagai landasan teori, memperjelas pembahasan setelah rujukan silangan antar halaman yang telah disesuaikan dengan daftar referensi sebagai pertanggungjawaban karya ilmiah. Terima kasih. Berikut adalah ringkasan tentang karya ilmiah. Mungkin hanya itu materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.